Halo guys, kembali lagi bersama berpendidikan.id yang dibawakan langsung oleh saya, Alvin. Kali ini kita mendiskusikan hal yang cukup seru ya, yaitu mendiskusikan mengenai apa manfaat atau benefit atau mungkinkah SNMPTN undangan kalau menolak kamu, ya, itu kamu akan dapat privilege jadinya gitu loh. Jadi kalau kamu ditolak SNMPTN undangan atau SNMPTN yang jalur nilai gitu ya, apa keuntungannya buat kamu? So, sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya mau kasih tahu nih buat teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman benar-benar serius ingin mengikuti tes SNMPTN ataupun ujian mandiri, teman-teman mungkin lagi membuat strategi yang tepat untuk belajarnya, untuk mempersiapkan diri ya untuk tes tulis. Nah, teman-teman bisa ke description di bawah, di situ ada link video tentang strategi untuk belajar SBMPTN. Nggak cuma strategi teman-teman, di situ juga ada yang namanya kesalahan ketika kalian lagi mempersiapkan diri buat tes tulis SBM misalkan. Ataupun kesalahan-kesalahan lain seperti kesalahan ketika mengerjakan tes tulis. Yang mana kalau kalian sudah nonton itu sampai selesai, teman-teman catat, teman-teman ingat, teman-teman terapkan, teman-teman bisa menghindari kesalahan-kesalahan itu. So, untuk kali ini kita bahas dulu ya tentang benefit atau apa ya kira-kira privilege dari ditolaknya SNMPTN undangan atau SNMPTN jalur raport ya. Ya, jadi ini kita akan diskusikan 3 hikmah ditolak SNMPTN undangan berdasarkan pengalaman pribadi saya guys ya. Karena saya sendiri adalah seorang juara umum waktu SMA. Saya lulus dari Fakultas Hukum UGM dan saya masuk UGM itu tahun 2013. Artinya saya lulus SMA di tahun 2013. Dan ya seperti kebanyakan siswa lainnya lulus, mungkin kalau di sekolah kamu ada ya, diumumin siapa yang dapat juara umum dan sebagainya. Saya termasuk orang yang dapat juara umum karena nilai saya paling tinggi satu angkatan. Nggak cuma nilainya tinggi, nilai raport, tapi juga saya berprestasi sampai kancah tingkat nasional, baik itu OSN, lomba bisnis plan, sampai bisnis plan syariah pun saya menang juara 1, juara 3, it's okay gitu ya. Namun ternyata dari semua nilai raport dan prestasi saya, tidak membuahkan hasil sama sekali guys. Lihat baik-baik di sini guys. Maaf, Anda tidak dinyatakan lulus SNMPTN 2013. Ternyata nasib ini rada sedikit berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya gitu. Dimana memang nilainya mereka di bawah saya, tapi mereka lolos ke akuntansi UI lah, manajemen UI, akuntansi Unpad, komunikasi UI. Saya tidak dapat guys. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa berkecil hati tidak dapat SNMPTN undangan atau whatever lah, namanya mungkin berubah-ubah ya. SNMPTN jalur rapot mungkin namanya sekarang atau SNMPTN apa gitu ya. Tidak usah berkecil hati karena saya pun dulu seperti itu. Karena setelah pengumuman SNMPTN undangan, saya belajar buat tes SBMPTN, ya. Minggu depannya saya tes SIMAK UI, minggu depannya saya tes ujian mandiri UGM. Hasilnya lolos semua. Bisa lihat di sini ya, Unpad. Saya lolos lewat jalur SBMPTN, S1 reguler. UI, S1 reguler, hukum. Ini yang nolak saya guys, ya. Waktu jalur undangan, ini juga nolak saya. Pilihan kedua, ini pilihan pertama, pilihan kedua. Kenapa ditolak? Nah, ini sebenarnya tidak ada reasonnya, tidak ada penjelasannya kenapa tolak. Tapi kalau saya sedikit telusuri dari kelas dia pernah dapat SNMPTN undangan tahun 2012 ke Fakultas Hukum UI ya, saya dengar beritanya. Lalu dia ambil PKN STAN. Undangannya dibuang, di blacklist saya yang kena. Sayangnya dari guru-guru saya tidak ada yang memberitahu hal tersebut. Jadi ya saya nggak prepare untuk tes tulis sebetulnya saat itu. Tapi ya saya lolos. Kenapa? Ya itu strategi udah saya bagikan, ada di link description di bawah ya. SBMPTN, SIMAK UI lolos, dan saya juga tembus UGM. Jadi saya tembus 3 PTN guys. Unpad, UI, UGM. Oke? Dan semua ini tes tulis, murni tes tulis. Nah, saya akan mau mendiskusikan buat teman-teman, ketika teman-teman ditolak oleh SNMPTN undangan seperti saya, bagaimana mengubah penolakan ini menjadi sebuah privilege? Apa hikmahnya yang bisa kalian petik? Ini yang mau saya diskusikan sama teman-teman saat ini. Dan strategi atau materi yang pernah saya share kayak kesalahan SBMPTN, kesalahan untuk ketika lagi tes tulis, semuanya itu saya share ke murid saya, mereka juga banyak yang lolos ke UI, ke UGM, ke ITB, karena ketika saya nggak kuliah di Fakultas Hukum UGM, selama 4 tahun saya tuh ngajar les guys. Beda dengan teman-teman saya yang lain yang sibuk organisasi, makrab,
apa gitu ya, saya sibuk cari uang gitu ya. Sambil nebar networking karena saya yakin bahwa ini tuh lebih manfaat daripada saya ikutan makrab segala gitu. Walaupun makrab-makrab mungkin ada manfaatnya juga, cuman ya saya melihat ngajar itu lebih banyak manfaat ya karena networking saya jadi lebih luas. Ribuan murid saya punya gitu dan mereka banyak yang lolos guys gitu. Kok bisa lolos? Ya mereka belajar dengan giat, mereka dengerin nasihat saya, mereka dengerin strategi saya, mereka terapkan gitu loh. Terapannya buat teman-teman yang memang benar-benar serius mau SBMPTN, SIMAK atau UM, coba kalian simak video-video saya semuanya. Kalian subscribe, kalian follow, kalian kasih tahu teman kalian juga biar sama-sama saling menginspirasi. Satu, privilege yang pertama adalah kalian bisa lebih mengenal diri sendiri lebih baik. Ini penting ya guys. Kenapa ini penting? Karena gini, ketika kalian bisa mengenal diri sendiri jadi jauh lebih baik. Apalagi mengenal diri sendiri ketika sedang tertimpa musibah, tertimpa kegagalan. Bagaimana cara lu bangkit lagi? Ini yang paling penting. Karena nanti ketika kamu udah lulus kuliah, kamu mungkin akan menemukan banyak rejection interview. Jadi kalau kamu di interview di reject, gimana lu bangkit lagi? Oke? Jadi mengenal diri sendiri saat jatuh dan untuk bangkit lagi. Mengenal diri pertama tuh. Ini adalah soft skill yang menurut gue paling banyak dicari saat ini. Karena banyak yang mungkin generasi milenial atau mungkin generasi strawberry bahkan sekarang yang dikenal gitu ya. Untuk bangkit, mengenal diri sendiri untuk bangkit tuh kayaknya cukup jarang kalau menurut gue gitu ya. Dan saya harap agar teman-teman tuh bisa lah untuk bisa bangkit ketika kalian gagal gitu lah. Bukannya bermaksud mengecilkan kegagalan undangan tuh kecil banget, enggak ya. Karena memang saya juga pernah mengalami guys, kegagalan SNMPTN undangan seperti yang saya share tadi itu gitu loh. Dan di saat itu saya introspeksi, wah kok bisa ya gue juara umum gagal. Kalau gue bolos-bolosan, malas sekolah, nggak berhasil, ini wajar gitu. Ini saya juara umum, menang lomba banyak, bisa dibuktikan semua, fail gitu loh. Jadi berusaha bangkit lagi setelah gagalan ini adalah skill yang menurut gue penting, termasuk nanti dalam lu dunia kerja atau lu mau punya bisnis juga oke. Bangkit dari kegagalan. Right? Yang selanjutnya adalah kamu lebih mengenal diri sendiri dalam waktu singkat ini. Gimana cara belajar kamu? Apakah kamu tipikal orangnya auditory, kinestetik, visual dan sebagainya? Ini penting. Kenapa? Karena ketika kamu kuliah, apalagi mungkin kamu kuliah kedokteran ya, ujiannya tuh blok kalau nggak salah kata teman saya. Blok, pokoknya per blok itu kalian dituntut agar kalian itu bisa mengikuti ujian dengan baik. Kalau kalian tidak mengenal diri sendiri, cara belajar yang tepat buat kalian, ditambah kalian sibuk organisasi mungkin, atau sibuk cari uang seperti saya gitu ya, itu mungkin akan sulit menurut saya sih, gitu lah. Begitu pula kalau kamu jurusan lain, hukum, ekonomi, teknik, mengenal diri sendiri dalam hal cakupan belajar ini penting. Ya, dan ini adalah saat yang tepat untuk kamu mengenal diri sendiri. Kamu tipikal belajar yang kayak apa? Yang diterangin orang, yang baca sendiri atau gimana? Saya secara pribadi tipikal orang yang paling tidak suka diterangin. Saya lebih suka baca sendiri. Kasih ke gue sumbernya lengkap, PowerPoint apa segala, lengkap, print, ntar gue baca sendiri, nggak ngerti baru gue tanya. Kalau gue orangnya kayak gitu, to the point. Nggak suka dijelasin, panjang, lebar, nggak suka. Kecuali emang matematika ya. Jadi waktu dulu, saya itu bimbel, di salah satu bimbel besar konvensional, bukan bimbel online, bukan bimbel khusus kedokteran, atau bimbel apa gitu ya. Dan ya saya tuh nggak pernah masuk les, sampai mama saya tuh nanyain, udah bayar mahal-mahal lah, tapi nggak masuk gitu kan. Cuman ya saya kasih tahu emang cara belajar saya seperti itu, saya datang buat matematika doang, dan datang bukan mengikuti materi belajar dari si bimbelnya, tapi saya udah dapat soal, saya kerjain, yang nggak ngerti saya lingkarin, saya langsung ke guru bimbelnya, bu ini apa, jelasin dong, jelasin. Saya paling nggak suka yang namanya diterangin dari nol, basic gitu. Menurut saya membosankan sih. Mendingan lo kasih materinya, gue baca. Itu saya. Saya nggak tahu dengan teman-teman seperti apa gitu ya. Next, bisa lebih menghargai waktu ini cukup penting ya. Terutama buat saya juga sih gitu. Jadi ketika saya SNMPTN undangan, ya kan. Itu tuh pengumumannya itu adalah 3 bulan setelah
UN 1-3 bulan, saya lupa ya berapa bulan setelah UN. Jadi UN, ujian nasional, terus pengumuman undangan, terus 3 bulan kemudian, 2 minggu kemudian tuh SBMPTN kalau nggak salah. 3 bulan apa sebulan ya, saya lupa deh. Nah, itu tuh saya selama pengumuman undangan ternyata saya sama sekali tidak belajar guys gitu loh. Karena saya mikir ya udah gue juara umum dapet dong gitu loh. Ngapain belajar SBMPTN atau apa, nggak ada motivasinya sama sekali, nggak menyiapkan backup plan. Apa yang terjadi? Ternyata rencana tidak sesuai dengan hasil. Yang terjadi adalah saya belajar dadakan. Mulai dari situ makanya saya berpikir ya untuk bisa lebih menghargai waktu lagi gitu. Jadi setelah juara umum, dapat banyak prestasi, sekarang mendapatkan sebuah hikmah baru, lebih bisa menghargai waktu. Dan ini cukup penting ya buat kalian kalau kalian mau tes untuk tulis atau mungkin untuk sekolah atau mungkin untuk kuliah nanti, menghargai waktu ini cukup penting. Karena ya nggak tahu ya, banyak banget orang yang terlena di luar sana gitu. Kayak kuliah, masuk organisasi, sibuk, akhirnya kuliahnya nggak selesai-selesai. Itu banyak. Ada juga orang yang mungkin masuk kuliah, cuman masuk kuliah, pulang, tapi nggak ada skill untuk magang, internship atau apapun. Ketika dunia kerja kaget. Kok yang dikuliahin tidak sesuai ya dengan dunia kerja? Kok tekanannya begini ya dunia kerja dan sebagainya? Karena tidak bisa menghargai waktu dengan baik sebetulnya menurut pendapat saya gitu loh. Jadi dia kaget sendiri, kerja nggak siap atau kuliahnya akhirnya kelamaan jadi beban buat orang tuanya buat bayarin uang kuliahnya terus gitu. Saya berharap agar teman-teman bisa lulus tepat waktu ya, walaupun mungkin nilainya tidak cum laude tidak masalah, yang penting kalian bisa untuk kerja gitu, bisa untuk bisnis juga gitu loh ya. Jadi ya teman-teman tidak kuliah melulu, tidak organisasi melulu, tapi bisa menghargai, menyeimbangkan waktu yang tepat, menghargai waktu dengan tepat gitu ya. Ini hikmah yang saya dapat. Yang ketiga adalah kalian punya kesempatan keterima lebih dari satu perguruan tinggi negeri. Seperti yang saya dapatkan gitu. Saya jadi bisa tembus 3 PTN, UI, Unpad, UGM. Reguler semua dan kalian tahu sendiri. UI, Unpad, UGM adalah kampus favorit setiap tahun. Dari dulu sampai sekarang. Ditambah jurusan hukum. Ini paling ketat terus guys. Dari tahun ke tahun selalu ketat. Saya prediksi tahun 2022 dia termasuk top 5 ketat juga. Saya berani jamin deh top 5 lah gitu, paling ketat Unpad, UI, UGM ini gitu loh ya. Jadi ya sekarang teman-teman ambil hikmahnya, jangan berkecil hati ketika ditolak oleh SNMPTN undangan. Tapi teman-teman harus berbangga hati kalau kalian memang prepare ya udah benar-benar mantap, strateginya udah siap, belajarnya udah oke gitu ya, kalian bisa lebih dapat dari satu PTN gitu ya. Jadi ya sekarang balik lagi, kesimpulannya adalah teman-teman jadi punya peluang yang lebih besar dan teman-teman bisa jadi lebih dewasa. Kesimpulannya sih seperti itu. Dewasa dalam hal apa? Menghargai waktu. Dewasa dalam hal mempunyai peluang yang lebih banyak dibandingkan mereka yang mungkin ya lolos undangan nggak bisa PTN yang banyak. Kalau dapat pun ya sekolahnya mungkin tahun depannya di blacklist mungkin ya gitu. Jadi kayak teman-teman bisa bersikap lebih dewasa menyikapi kegagalan. Ini penting. Jadi teman-teman tidak blaming sana, blaming sini, gagal nih. Salahin si A, salahin si B, salahin si C, enggak. Enggak salahin diri sendiri juga gitu lah. Tapi apa ya udah memang belum oke gitu. Kayak saya juara umum, mau nyalahin siapa? Nyalahin diri sendiri juara umum. Mau nyalahin sekolah? Enggak juga gitu loh. Dan saya membuktikan sendiri bahwa saya sebagai anak OSN, sebagai juara umum, saya selama sekolah itu jujur, saya tes tulis akhirnya berhasil gitu. Itu aja mungkin ya dari saya, dan teman-teman boleh subscribe dan follow berpendidikan.id sekarang biar selalu update berita pendidikan. Jadi teman-teman lebih siap nih untuk SBMPTN, SIMAK, UM atau ujian mandiri lainnya termasuk ujian kedinasan. Karena saya akan bahas kupas tuntas dari pengalaman saya ataupun pengalaman murid saya, karena memang saya ngajar di situ 4 tahun termasuk kedinasan. Dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak murid saya. Terima kasih.